Pada sesi ini kita akan banyak membahas mengenai bagaimana cara kita sebagai pemimpin bisa memimpin tim yang berasal dari budaya yang berbeda-beda, begitu. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik dan tetap efektif meskipun bekerja dari jarak jauh. Nah, berikut ini mungkin tantangan-tantangan yang selama ini kita hadapi begitu ya sebagai praktisi maupun sebagai konsultan atau sebagai peran kita masing-masing. Dan apa saja keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin saat ini di tengah keragaman budaya yang ada gitu. Untuk saat itu kita akan mengundang narasumber yang juga nggak kalah luar biasa begitu. Dan beliau adalah seorang profesional di bidang HR Management yang saat ini menjabat sebagai Country Human Resource Manager di Black and Fitch, sekaligus juga sebagai Direktur di PT Bina Victory Indonesia atau PT BVI, Black and Fitch International Company. Mungkin mari kita sapa terlebih dahulu untuk pembicara kita pada sesi kali ini. Halo Mas Kabul. Selamat sore, Thomas. Oke, Sudah selamat sore bisa Mas mendengar saya? Kabul. Oke, bagaimana kabarnya Mas Kabul sore hari ini? Alhamdulillah baik. Teman-teman, menyapa teman-teman semua juga nih. Banyak senior saya yang hadir, kakak-kakak saya, teman-teman satu angkatan, mantan-mantan bos. Saya dengar juga beliau, Profesor Johanna Prawitasari, kita kenal dengan Bu Menu, pembimbing skripsi, sampai mentor saya sampai saat ini juga berkenan hadir. Terima kasih dan semua teman-teman yang ada sore ini. Thomas. Oke, wah cukup banyak sekali ternyata kita berkumpul di sore hari ini begitu ya. Dan Benar. mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja begitu ya ke persilahkan untuk Mas Kabul untuk menyampaikan materinya. Waktu untuk pematerian dan tanya jawab nanti sekitar Nah, 90 menit. Nanti akan saya bantu untuk pandu begitu. Dan oke. kemudian untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ingin bertanya selama pematerian berlangsung nanti akan saya kirimkan untuk link Slido-nya bisa dimasukkan ke sana. Atau semisalkan nanti ingin berdiskusi secara langsung nih dengan Mas Kabul yang nanti katanya juga ada hadiah yang nggak kalah menarik begitu. Nanti akan ada pengumuman resmi dari Mas Kabul begitu ya. Boleh untuk raise hand. Nanti akan kita diskusi secara langsung. Begitu. Iya. Mungkin untuk sesi pemateriannya Makasih Mbak. kepada Mas Kabul dipersilahkan. Belum soalnya. Terima kasih Thomas, jangan kemana-mana ya, saya perlu ditemenin ini. Gini, terima kasih sekali UGM, Fakultas Psikologi Continuing Education Program, sudah berkenan mengajak saya untuk bertemu dan berdialog dengan rekan-rekan di sini. Tema sore ini yang akan saya share bagikan adalah Leading Across Borders, the Essence of Global Leadership. Saya ingat dulu waktu kuliah ini penyakitnya suka ngantuk kalau di kelas. Apalagi hari ini kan kita udah mendekati Lebaran, jam segini nih jam-jam berat, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, peserta sekalian bantu saya untuk saya tetap bangun. Dengan cara apa? Nanti ada banyak interaksi dialog, setiap beberapa slide saya akan kasih jeda untuk komentar, pertanyaan maupun rekan-rekan yang juga mau share ya. Dan Thomas, mungkin ada baiknya juga ya, kita sudah siapkan satu form, nanti teman-teman bisa mengisi. Saya ingin full partisipasi dari rekan-rekan semua terhadap sesi sore ini. Jadi di form tersebut silahkan nanti ditulis lesson learn-nya apa sih, apa yang menarik, dan insight-insight apa yang teman-teman dapatkan. Nanti saya akan pilih 3 komentar atau tulisan yang paling komprehensif, yang paling out of the box, ide-ide yang mungkin belum kita diskusikan sore ini, nanti akan mendapatkan hadiah spesial nih dari kami. Salah satunya bagi rekan-rekan yang di Jakarta atau Jogja, nanti liburan minggu depan saya kebetulan ke Jogja, bisa ketemu ngopi-ngopi, ngobrol, dan diskusi tentang banyak hal. Oke, tapi saya juga mau apresiasi ini, selain Thomas, Ibu Indra, Pak Mariono, dan rekan-rekan dari penyelenggara Continuing Education Program ini, termasuk tim yang behind the scene, apresiasi buat mereka sudah menjalankan 2 batch, 4 sesi sampai hari ini. Jadi teman-teman peserta tolong kasih reaksi, komentar, pencet heart yang ada di bawah layar teman-teman semua. Ini bentuk apresiasi, pencet reaksi heart, hati, untuk menyampaikan apresiasi buat tim pendukung acara-acara ini.
Oke, kita mulai ya Thomas ya. Boleh ke slide berikutnya. Jadi tema utamanya Leading Across Borders. Kemudian apa sih yang akan kita bahas agenda sore ini? Nanti kita akan diskusi tentang apa sih sebenarnya role dan responsibility, peran dan tanggung jawab dari seorang global leaders. Kita nanti akan diskusi dialog, kemudian apa saja tantangannya. Dari sana kita akan memetakan kira-kira kompetensi utamanya apa yang diperlukan untuk bisa efektif berada di posisi global leader. Selanjutnya, at the end kita juga ingin rekan-rekan semua punya pengalaman, punya perspektif baru bagaimana menjadi seorang greater leaders dari sisi globalnya, gitu ya. Jadi itu agenda kita sore ini. Kita punya waktu kurang lebih 1,5 jam. Mari kita optimalkan. Saya rasa yang paling penting adalah dialog kita sore ini. Teori kita bisa ambil dari macam-macam. Termasuk nanti kalau teman-teman punya teori yang kira-kira relevan dengan topik dialog kita, silahkan tulis di chat box atau tulis di narasinya nanti ya. Oke, kita bergerak ke next slide. Boleh dibantu. Oh ya, kenalan dikit ya, mungkin masih banyak yang belum mengenal saya. Nama saya Kabul Hartono. Dulu selesai sekolah di Fakultas Psikologi Gadjah Mada tahun berapa ya? Saya masuk 89, kemudian 5 tahun berikutnya saya lulus. Begitu deh kira-kira. Saat ini saya tadi sudah dikenalkan sebagai Country Human Resources Manager untuk 4 area, yaitu Indonesia, Filipina, Australia, dan New Zealand. Dan juga untuk 2 entity yang ada di perusahaan saya namanya Black & Fitch ya. Jadi ini adalah Global Engineering EPC Company dan di Indonesia kita ada Red Office-nya. Kami bergerak di konstruksi engineering services untuk infrastruktur yang kritikal, contohnya kalau di Indonesia proyek-proyek pembangkit listrik, kita juga memberikan konsultasi di bidang engineering. Oke, kalau mungkin teman-teman melihat ramai benar nih slide ini ya, di situ ada beberapa logo, mungkin ada yang sudah familiar. Yang kuning-kuning sebelah kiri itu Shell, saya sempat bekerja di sana. 5 tahunan, kemudian pindah ke DHL Global Forwarding, kurang lebih 2 tahun sebagai country HR juga. Selanjutnya pindah ke industri yang beda lagi, yaitu drilling company, Transocean, ini US-based company, offshore drilling. Kemudian pindah industri di consumer good, ini logonya baru nih, waktu saya join logonya belum seperti ini. Ini adalah pabrik rokok, BAT, British American Tobacco, yang kemudian ada lokal akuisisi dengan perusahaan lokal Bentul ya saat itu. Sehingga setelah proses itu selesai, saya beserta dengan beberapa teman yang dipandu oleh Bu Menuk, Profesor Johanna Prawitasari, membuat buku bersama-sama yang ada di kuning sebelah kiri itu namanya Psikologi Terapan. Nah, sesi atau bab yang saya tulis adalah mengenai dinamika people dynamic dari peristiwa merger and acquisitions. Ya. Buku kedua ditulis saat pandemi, lagi-lagi beserta Bu Menuk, Profesor Johanna, dengan beberapa penulis. Di situ saya memaparkan pentingnya facilitation skill bagi para leader. Jadi bagaimana leader bisa lebih efektif ketika memiliki facilitation skill. Dari BAT kemudian saya pindah ke consulting. Sekarang namanya Conferry, tapi ketika saya join dulu namanya Hey Group. Managing client, change management, dealing dengan birokrasi reform, bekerja pula dengan beberapa government agencies, beberapa pemerintahan, departemen. Kemudian setelah itu saya balik lagi ke HR praktisi di Agreco. Agreco adalah juga global company, base-nya di UK. Ini power generator. Dan 10 tahun terakhir saya bekerja di perusahaan yang namanya Black & Fitch hingga saat ini. Begitu kira-kira background-nya, kenapa saya perlu menceritakan sedikit detail tadi, karena saya rasa konteksnya sesuai dengan tema besar hari ini, Leading Across Borders, bagaimana
pengalaman di multinational company itu di mana kita punya banyak exposure, dealing dengan banyak market, cultures, mengobservasi ya bagaimana leader itu bisa berperan banyak ketika kita menghadapi banyak potensi isu kaitannya dengan perbedaan kultur maupun perbedaan konteks regulasi dan sebagainya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dari slide ini. Boleh ke slide berikutnya. Sebelum kita membahas lebih detail tentang tema besar hari ini, saya juga ingin mengajak insight atau pemikiran dari kawan-kawan partisipan hari ini. Ketika kita bicara tentang global leader, apa sih yang ada di kepala kawan-kawan? Apa yang terpikir ketika kita bicara tentang global leader? Ya, silahkan ada Mentimeter bisa langsung di Thomas, di potret ya, barcode-nya, Ya, kemudian bisa diketik. oke. Thomas mungkin bisa bantu memberikan instruksi apa yang harus dilakukan dengan Mentimeter ini. Oke. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian bisa untuk di scan barcode atau saya juga mengirimkan untuk linknya di kolom chat bisa langsung diklik saja begitu. Nanti akan Oh ya, ada muncul linknya nih. gitu ya. Silahkan. Oke, bisa menuliskan langsung di situ kata apa yang muncul Langsung gitu ketik ya. apa yang tersirat ketika kita mendengar tentang global leader. What do you think about global leader? What does it mean to you? Saya juga perlu banyak belajar, mendapatkan perspektif dari kawan-kawan di sini. Jadi Mentimeter banyak teknologi yang kita bisa terapkan, terutama dengan teman-teman Gen Z, Thomas dan rekan-rekan. Oke, ada beberapa yang muncul, impactful, adaptive, inclusiveness, ya, tadi juga Pak Tundang sudah membahas tentang inclusive leadership, menarik sekali. Komprehensif, menyeluruh, ada inovasi, manage multinational, ya, ability to influence, transformasi, wide range of communication, right? Adaptif ya, yang so far paling besar dan menyeluruh. Menyeluruh ini bisa mengcover areanya atau scope-nya atau services-nya. Agile, itu menarik sekali. Tahun-tahun ini banyak kita dengar tentang agility, bagaimana sikap kita menghadapi perubahan, apakah seberapa agile kita, ataukah kita masih terkungkung dengan konsep perspektif lama kita, gitu. Ini bagian dari change management. Multinational, iya. Menarik ya, teman-teman. Oke, kita bisa pause sebentar, Thomas di sini, dan saya mengundang ini rekan-rekan yang mau berkomentar. Mungkin kalau saya boleh, Thomas, apabila Ibu Johanna, Bu Menuk sudah hadir, boleh juga memberikan komentar, advice, perspektif. What does it mean to you, Bu, global leader? Kalau boleh dibantu unmute. Apakah ada Ibu Johanna? Atau mungkin rekan-rekan yang lain mau buka? Sudah nulis. Yes. Bu Menuk, sugeng sore, selamat sore. Baru balik dari Jepang, ketemu budaya yang pasti berbeda. Boleh kasih advice, komentar Ibu. What do you think about global leader? What's in your mind when you first see? One thing that we need to present ourselves as a skillful listener. One thing that really matters. Kabul is a good facilitator. That's why you use active listening in any ways. Kayaknya gitu deh. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi Ibu meng-highlight tentang skill mendengarkan. Itu menjadi sangat esensi juga ketika kita bicara tentang global leadership. Terima kasih Bu Menuk untuk inputnya, feedbacknya. Adakah yang lain yang terpikir oleh rekan-rekan ketika kita bicara tentang global leader? Any comment? Kalau aku ingat zaman kuliah Bu Menuk dulu di kelas, ada yang mau ambil risiko, begitu selalu di challenge kita.
When we talk about global leader, apakah yang tersirat pertama kali? Ada yang mau komentar? Unmute boleh. Oke. Kalau Thomas apa Thomas? What do you think about it? Oke, kalau saya mungkin lebih ke tadi adaptif begitu ya, karena banyak background yang dihadapi global begitu konteksnya, dan sebagai leader ini Ya, skill adaptif menjadi sangat penting di situ, Mas. Menurut saya begitu. keren. Adaptif. Ada juga yang nulis broad-minded. Jadi adaptif itu artinya bisa menyesuaikan dengan cepat. Agile tadi disampaikan. Broad-minded juga tidak melulu melihat satu masalah itu dari satu perspektif, tapi lebih global, lebih luas. Karena market yang kita lihat, perspektif yang kita lihat juga bisa antar dimensi gitu ya. Baik, terima kasih sekali. Ini sangat membantu kita memulai sesi. Supaya saya juga tidak ngantuk, jadi bantu kami untuk lebih interaktif. Itu tadi komentar perspektif dari teman-teman tentang what does global leader mean to you. Kita bisa ke slide berikutnya, Thomas. Ketika kita membahas global leader, mungkin kita bisa memulai memetakannya dari sebetulnya sebagai global leader itu role and responsibility-nya apa dulu nih. Kita lihat dulu nih, list of tanggung jawab pekerjaannya itu pastinya leading suatu tim atau project atau suatu task ya. Jadi timnya bisa di mana-mana, borderless ya. Dan ada fungsi mengkoordinasi dari orang yang berbeda-beda, bermacam-macam. Karena kita bicara tentang leadership, pasti ada fungsi coaching dan developing-nya juga. Kita bicara tentang global leader yang efektif. Jadi fungsi coaching dan developing, salah satunya key skill yang diperlukan adalah tadi Bu Johanna menyampaikan ability to listen, listening ability ya. Bagaimana kita mendengar sehingga kita bisa paham dulu isunya. Dan kemudian role dan responsibility yang lain adalah bagaimana seorang global leader yang efektif itu bisa memfasilitasi untuk mencapai solusi dan advisory ya. Jadi sebagai seorang leader, apalagi perspektifnya global, at the end kita selalu dituntut untuk memberikan solusi ataupun advisory sehingga kita bisa memberikan add value terhadap situasi atau isu yang ada. Pastinya semakin tinggi posisi kita selalu dihadapkan dengan complexity, sehingga bagaimana kita bisa mengelola complexity itu dengan lebih efektif. Dan juga yang namanya leader itu tidak selalu on the top gitu ya. Di satu role kadang-kadang kita juga harus bisa memberikan peran-peran mensupport, membantu inisiatif yang lain. Ada proyek baru, kita bagaimana kita bisa mengendorse, membantu, mengkampanyekan, memberikan motivasi. Ya, itu salah satu fungsi tanggung jawab dan peran dari global leader. Dan at the end, making decision. Sesederhana itu making decision. Tapi beberapa orang perlu waktu yang cukup lama untuk membuat decision. Kan style leadership orang juga beda-beda. Dari sesi sebelumnya udah bisa dibahas, tetapi ketika once kita sampai pada titik untuk membuat keputusan, ternyata style orang beda-beda. Ada yang bisa cepat, ada yang perlu waktu lebih lama, ada yang memerlukan banyak referensi, ada yang perlu konsultasi, call a friend, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa list roles and responsibility dari global leader. Selanjutnya kita juga perlu paham yang namanya leader ataupun pemimpin, apalagi global, pasti selalu ada stakeholders-nya. Siapa yang punya kepentingan, siapa pemangku kepentingannya, apa harapan mereka. Sehingga kita perlu paham dulu nih, memahami isu yang ada dan harapan mereka. Bagaimana caranya? Salah satu yang esensial adalah dengan mendengarkan. Mendengarkan itu kalau teman-teman psikologi mungkin paham ya. Mendengarkan itu bisa dari apa yang terucap maupun tidak. Sehingga kepekaan membaca pesan-pesan verbal dan non-verbal itu juga menjadi penting. Nah, Ibu Johanna banyak melakukan research terhadap pesan-pesan atau komunikasi verbal dan non-verbal. Sehingga seorang leader pun semakin dia punya sensitivitas untuk memahami hal tersebut,
understanding the message, underline the issue, ataupun secara tidak tersurat, itu jadi penting untuk bisa paham dulu isunya apa. Sehingga dari pemahaman ini kita juga bisa membuat suatu solusi atau add value dalam bentuk apapun. Seorang global leader juga meskipun beda negara, beda waktu dan sebagainya, dia dituntut untuk lebih reliable gitu. Bosnya ada di US, timnya ada di India dan di China. Bagaimana kita bisa sebagai seorang leader itu tetap reliable, bisa responsif, dan comply terhadap ekspektasi maupun aturan, regulasi yang ada di setiap market tersebut. Nah, ini rata-rata key expectation dari para stakeholders. Apabila ini kemudian diikuti, dilaksanakan, pastinya itu akan membantu untuk create trust. Trust itu bisa dari stakeholders maupun dari pemangku yang lebih luas lagi. Kita sebagai leader juga diharapkan bisa mengelola brand dan reputasi. Apalagi kalau konteks kita di perusahaan multinasional, yang namanya brand image itu menjadi sangat penting. Reputasi itu menjadi sangat penting karena ini mempengaruhi banyak hal. Salah satunya harga saham, ya, atau value dari share yang ada di perusahaan ini. Jadi itu hal-hal yang perlu kita kelola juga dan kita aware sebagai seorang global leader. Di sisi yang lain, pasti ingin semua organisasi itu sustain. Program itu menjadi sustain, sehingga hal-hal untuk memahami role and responsibility, harapan dari stakeholder, kita bisa membantu untuk memelihara sustainability, dan at the end kita bisa membantu untuk mencapai goal, baik yang itu short term maupun yang long term. Jadi kira-kira kalau gambaran besar menjadi seorang global leader itu konteksnya atau frameworknya adalah seperti ini. Saya boleh jeda dulu ya, bukan karena ada iklan, tetapi saya juga mau mendengar komentar, perspektif dari partisipan sore ini, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan dosen, maupun HR eksekutif yang ada dalam diskusi dialog hari ini. Silahkan para dosen, senior saya dengar senior atau mantan bos saya di Shell Indonesia juga hadir, Ibu Eti. Kalau sempat hadir, silahkan feel free untuk memberikan komentar, nanti bisa dibantu di unmute. Tapi saya juga welcome untuk any insight, pendapat dari rekan-rekan yang ada di sini. Oke, ini ada dari Pak Adi, Mas Kabul. Oke, Pak Adi. sore Pak Silakan. Adi. Silakan Pak Adi. Mau langsung menyampaikan? Sudah di-unmute? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ya, Adi. keren Mas Kabul. Apa nih? Topiknya. Nah, Yes. mungkin Gimana Mas, ada komentar? Ya. Gini Mas Kabul, ini pengalamannya Mas Kabul luar biasa. Jadi saya justru ingin tadi kalau dari Mentimeter kan perlu agile, perlu adaptif dan lain sebagainya. Ya. Mungkin saya ingin menukik begini Mas Kabul. Kalau sekarang ini kan boleh dibilang ada prediksi bahwa Indonesia akan mengalami resesi yang luar biasa dengan nilai tukar segala macam. Nah, saya lebih melihat gini dari segi nilai trust. Nah, kan Mas Kabul punya pengalaman di multinasional ya, leadership-nya kayak gitu. Bagaimana membangun trust tersebut dalam konteks leadership dikaitkan dalam konteks sekarang ini di mana Indonesia sedang gonjang-ganjing ini. Nah, gitu aja mungkin singkatnya. Matur nuwun, Mas. Ini ada ngeri-ngeri sedap ya, Mas Adi. Ya, saya rasa teman-teman semua juga paham konteks yang disampaikan Mas Adi bahwa membangun trust gimana tips dan kiatnya. Pasti kita ngelihat skalanya dulu. Semakin besar skalanya seperti bangsa ini, pasti kompleksitasnya juga tinggi. Dan membangun trust itu perlu waktu, tidak bisa sulapan sehari dua hari. Mereka perlu contoh yang konkret. Apa yang kita sampaikan adalah sejalan dengan apa yang kita lakukan.
Nah, sekarang pertanyaannya kembali pada para leadernya. Leader ini culture bangsa Asia, Indonesia juga kan selalu melihat apa yang di atas, apa yang dilakukan disampaikan oleh yang di atas. Ketika mereka melihat ketidakkonsistenan, tidak kongruen dari apa yang disampaikan dan yang dilakukan, itu secara alami akan mengikis trust level, ya Mas Adi. Jadi PR-nya makin gede. Kalau di konteks korporasi, private company yang within the control, itu mungkin lebih mudah untuk dikelola. Artinya peran dari para tokoh, leader itu kan bisa official manager maupun yang tidak, yaitu orang-orang yang didengar, yang mempengaruhi dinamika organisasi. Kalau mereka bisa berhasil menjadi role model yang bagus, kompak, solid, itu pasti akan mempengaruhi trust level. Kalau trust level udah terbangun, pasti infrastruktur yang lain juga akan ngikutin gitu. Kira-kira seperti itu Mas Adi, atau mungkin ada perspektif yang lain dari Sepakat pengalaman sih. Mas Adi? Jadi kaitannya lah juga ada role model sama ini ya, eh, eh, leadernya itu ada yang diikuti kebijakannya gitu, Betul. kira-kira gitu ya. Role model, panutan. Role model panutan, tauladan ya gitu ya. Oke. Makasih Terima Mas kasih Gaul. ya Mas Adi, Ya. senior saya beliau ini. Adakah yang lain perspektif yang beda mungkin yang mungkin belum sempat kita diskusikan atau sampaikan? Beda perspektif nggak apa-apa. Disinilah peran belajar, perannya continuing education program dari UGM Psikologi ini, disitulah nilai lebihnya. Sehingga teman-teman kita selalu ajak juga untuk selalu ngikutin informasi dari sosial medianya CEP UGM maupun dari YouTube-nya mereka. Oke, ya terima kasih Mas Kabul sebelumnya ikut dipromosikan. Mungkin dari Bapak Ibu atau saudara sekalian yang punya insight baru begitu ya, mau di-sharingkan boleh sekali. Atau pertanyaan juga boleh. Kalau nggak saya nanya nih Thomas, kalau Oke. kita ngomong global leader, apakah kita harus selalu bekerja di multinational? Apakah kita selalu harus di posisi manajerial? Oke. Pertanyaan menarik Mas Kabul. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian boleh dituliskan di kolom chat. Apakah harus bekerja di multinational company begitu? Oke. Oke. Nah, ingin tahu jawabannya nggak, Thomas? Boleh Mas. Ini Atau ada ada teman-teman yang bisa jawab lewat chatbox juga boleh. ada yang masuk dari Pak Arung Samudra, tidak gitu. Mungkin Pak Arung boleh untuk mengelaborasi ininya Yes, jawabannya. saya tertarik dengan jawaban Pak Arung Samudra. Mari Pak Arung kita diskusi. Monggo Pak Arung. Waktu masih aman ya, Thomas? Masih. Oke. Izinnya Pak, tapi menurut saya nggak harus jadi pemimpin berskala internasional atau multinasional. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menampilkan sesuatu yang berbeda gitu, yang menjadi yang intinya adalah dapat mempengaruhi lingkungan sekitar ke arah yang lebih baik lagi sih. Termasuk kan juga walaupun kita nggak harus memimpin internasional, kita juga punya bertanggung jawab untuk memimpin diri sendiri sih, gitu aja. Setuju sekali saya pendapatnya Pak Arung, terima kasih. Tidak harus menjadi posisi leader atau manajerial dan tidak harus selalu bekerja di multinasional. Tetapi teman-teman yang punya aspirasi bahwa saat ini dia mungkin punya usaha atau bekerja di sektor manapun, katakanlah di perusahaan lokal, tapi kalau kita ingin memperlebar market kita keluar, minimal pemahaman terhadap global understanding juga diperlukan, sehingga kita bisa membaca ekspektasi dari global market itu seperti apa, sehingga kita bisa menyiapkan respon yang tepat ketika ada potensial customer dari luar. Katakanlah kita ini penyedia barang atau jasa ya, based di Indonesia. Suatu saat mungkin kita terima pertanyaan atau permintaan dari market di luar. Nah, di sini kan berarti kita sudah bisa memposisikan kita sebagai seorang global leader. Junior procurement katakanlah di satu kantor atau perusahaan ada fungsi procurement ya. Meskipun dia belum di posisi manajerial, tapi ketika mereka dealing dengan klien yang ada di market yang lain, di luar negeri,
mau nggak mau dia harus paham ekspektasi dari stakeholder yang di sana. Mereka pasti menginginkan kualitas barang, penjelasan yang bagus tentang produk maupun jasanya. Jadi pemahaman ini yang diperlukan regardless di mana kita saat ini bekerja, gitu ya kira-kira. Semoga diskusi tentang slide ini membantu memberikan perspektif baru buat teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan susulan, silahkan saja. Kita selalu bisa balik ke slide-slide selanjutnya. Kita mungkin bisa ke slide selanjutnya. Mbak Eti, terima kasih sudah hadir. Beliau adalah bos saya ketika kami bekerja di Shell Indonesia, dan kita banyak juga mengelola dinamika organisasi, yang itu bagian dari sekolah saya juga. Nah, kita tadi sudah membicarakan tentang role and responsibility dan ekspektasi dari stakeholder. Mungkin juga kita perlu tahu nih, challenge-nya apa sih? Yang saya rasakan berdasarkan pengalaman saya dan yang saya amati, saya beruntung punya banyak pengalaman di beberapa multinasional, mempunyai exposure untuk berinteraksi, mengobservasi macam-macam leader orang Indonesia maupun di luar Indonesia, dan itu memberikan pemahaman bagaimana saya melihat seorang global leader itu menjadi lebih efektif, dan terutama ketika menghadapi tantangan teknologi. Setiap saat sebelum pandemi saya nggak tahu yang namanya Zoom. Sebelum pandemi saya nggak bisa pesen online, selalu mengandalkan orang lain. Tapi kadang-kadang memang perubahan itu perlu dipaksa. Nah, teknologi seperti itu juga. Dan bagaimana kita bisa menguasai teknologi untuk membantu kita berdialog, berinteraksi dengan global market-nya. Seorang global leader, dia juga bisa saja memiliki tim di suatu kantor yang macam-macam, Bangkok, di US, di UK, kita berinteraksi dengan mereka. Nah, itu kita bisa melihat sebagai suatu challenge, tapi juga opportunity untuk kita mendevelop kapabilitas kita. Meeting malam-malam saya ketika kita sudah ngantuk, jam 10 malam, teman-teman saya yang di US baru bangun tidur, baru mulai hari, jadi energi levelnya juga beda. Nah, ini tantangan supaya kita tetap bisa mengelola energi ketika kita berhadapan dengan time difference. Pastinya team member atau customer kita atau stakeholder kita level of kompetensinya juga beda-beda, sehingga seorang global leader perlu paham bagaimana dia bisa berkomunikasi menyesuaikan dengan perbedaan tersebut. Dan rata-rata di multinasional mereka sudah fully aware dengan konsep D&I, diversity, inclusive, dan equity, bagaimana kita bisa membuat semua itu respectfully, setara, sehingga itu bisa membuat kolaborasi pekerjaan menjadi lebih efisien. Dan di setiap market dan negara pasti regulasinya beda-beda, jadi kita juga perlu paham apakah ini hal yang menurut kita di Indonesia hal yang lumrah, membicarakan warna kulit, warna rambut, perbedaan, tapi apakah ini menjadi hal yang bisa diterima di negara lain. Nah, kita juga perlu paham itu. Dan faktor budaya, cultural issues. Beberapa pengalaman saya dealing dengan berbagai macam negara yang menurut mereka biasa menjadi sangat sensitif buat kultur Indonesia, demikian juga sebaliknya. Jadi pemahaman tentang kultural itu juga perlu, dan kadang-kadang gini, dengan batasan negara tersebut, ketika kita meeting tidak selalu bisa ketemu face to face seperti saat ini, pasti ada perbedaan dari level of engagement. Bagaimana saya bisa paham peserta yang hadir sore ini engage, kalau saya tidak melihat ekspresi wajahnya, interaksinya hanya semata dari foto yang ada, ya. Itu juga sama, global leader juga selalu tidak paham. Punya tim yang lagi tidak dalam mood yang bagus. Jadi kita harus melihat faktor-faktor ini. Hambatan komunikasi tadi juga bukan sekedar bahasa, tetapi bagaimana skill orang berkomunikasi, bagaimana orang bisa mendengar dengan efektif, itu salah satu yang dibahas. Soal bahasa,
soal teknologi, itu semua adalah hal-hal yang bisa membuat koordinasi teamwork itu tidak menjadi efektif. Dan ini adalah hal-hal yang perlu dipahami ketika kita dealing dengan global market, global team, dan tantangan yang akan kita hadapi. Thomas, saya boleh jeda dulu ya. Lagi-lagi saya ingin kembali ke teman-teman peserta. Dari slide yang saya paparkan ini, what are the challenges, tantangan sebagai seorang global leader. Mungkin ada yang mau berkomentar, sharing perspektif, pengalaman, silahkan. Oke, monggo mungkin Bapak Ibu atau saudara sekalian, ya mungkin dengan pengalamannya begitu ya, apa yang ditemukan di tempat Ya, berkaryanya, tempat bekerja, dan dari apa yang disampaikan begitu ya. Silahkan. ya ada yang komentar tadi, ya Oke. Hey Group sekarang udah Oh, berubah menjadi Conver itu konsekuensi dari global akuisisi. Jadi perubahan-perubahan global itu membuat apa namanya, ya banyak perbedaan, tetapi yang namanya change selalu kita hadapi kan, itu hal yang tidak bisa kita tawar. Tapi yang penting adalah how we cope, bagaimana kita bisa deal dengan semua perubahan itu, agility. Mas Ya. Thomas boleh? Oke, monggo. Silahkan. Ya, makasih Om Kabul, Halo, Om Saiful, Mas. Dengan Winarto. Mas siapa? Winarto. Oh, Mas Win, yes. Lama nggak Hai. ketemu, Mas. Monggo, Mas. Hai, ketemu pisan neng Zoom ini ya. Gini, saya bagus sekali, terima kasih ini kesempatan baik untuk saya menjadi lebih sadar. Alhamdulillah saat ini saya menjadi bagian lah dari kerja lintas negara gitu ya. Kantor pusatnya di Singapura, kantor cabangnya di Singapura, kantor pusatnya di Tokyo. Jadi saya menjadi ujung tombaknya di Dan Indonesia. Indonesia menjadi bagian itu semua ya, Mas Win. Oh, iya, saya konsultan Om Kapol, khususnya pelatihan manajemen dan leadership. Nah, di sini saya menjadi lebih sadar gitu pentingnya mengingat bahwa yang namanya etika itu mutlak, tapi etiket itu relatif gitu. Nah, etika itu nggak bisa ditawar ya, baik buruk benar salah. Tapi tata krama etiket itu mungkin bisa beda-beda caranya. Nah, inilah di dalam eh, pergaulan global ini kan sekarang nggak masalah dengan teknologi yang memudahkan, itu serba mungkin saja lah, nggak jauh lah. Jarak antara Bekasi dan Tokyo itu dekat sekarang ya. Saya kira Iya, begitu. meeting Anyway, bisa sehari berapa kali, Mas ya? Borderless. ya intinya thank you itu eh, etika dan etiket itu harus diingat. Etiket itu tata krama. Ini kadang-kadang orang salah mengartikan ya. Etika Courtesy dan ya. etiket ini ya. Ethics itu falsafah baik buruk benar salah. Etiket itu tata krama gitu ya. Nah, saya yang boleh saya bagi, saya senang dengan yang saat ini saya jalani, trustful-nya bagus dan positive thinking. Mereka yang di Jepang sana maupun di Tokyo itu, di Singapura itu positive thinking. Apapun misalnya saya melakukan kesalahan itu ya, itu cara memperlakukannya sungguh encouraging itu. Mungkin ini Ya, bagian kecil dari di bawah itu ada hal-hal yang dalam gitu ya. Bukan hanya itu wujud dari etiket dan etika. jadi Thank you. kita banyak belajar juga dari kultur lain ya, Pak Win ya. Dari Betul. Jepang pastinya, Betul. disiplinnya, bagaimana mereka respect terhadap Iya. orang lain. Dan itu ketika saya ditanya, Winarto-san, apa bedanya orang Jepang dan orang Indonesia? Nah, menurut Mas Kabul apa? Menurut Mas Kabul apa? Apa bedanya orang Jepang dan orang Indonesia ya? Dalam bekerja Mereka khususnya. lebih, dari statistik saya baca, mereka lebih banyak mengkonsumsi sushi, Mas, daripada orang Jawa. Oh, betul. Nah, saya spontan menjawab gini, seriousness. Nah, saya juga seriousness itu menentukan itu loh efek hasil dari kerja gitu. Sungguh-sungguh gitu ya. Kesungguhan gitu ya. Dan saya pernah di informasi buku tentang penelitiannya Hofstede. Itu Hosted, antropologi ya, Belanda. Profesor Hosted. Tentang Indeksnya itu global mengatakan culture. bahwa orang Jepang dan orang Indonesia itu sama-sama konteks tinggi dalam komunikasi. Tapi kadang-kadang salah mengerti. Nah, inilah. Jadi pakai bahasa
simbolis, tapi salah paham yang sering terjadi ya. Maka sekarang gaya Jepang di Indonesia itu detail, nggak mau Ya. apa simbolik saja, nggak mau. Kalau di sana kan mengedipkan mata aja sudah tahu maksudnya. Oh ya, tapi kalau itu dilakukan komunikasi dengan antar negara mungkin beda. Kedipkan mata dikira Ngedipin mata di satu culture bisa diartikan beda di culture yang lain. itu, jadi harus diperjelas gitu ya. Sip. Oke, Terima anyway, kasih. nanti banyak makan waktu. Thank you, lanjut. Thank you. Mas Win, terima kasih sekali tambahan referensinya dan inputnya. Appreciate that. Dan saya juga membaca dari text box. Terima kasih sekali. Cross cultural understanding sangat penting. Ya. Kemudian etika mutlak, etiket relatif. Thank you Om Kabul. Oh, itu dari Mas Win tadi. Betul sekali. Kalau gitu kita langsung move to the next slide. Ini anytime teman-teman yang ingin memberikan input, insight, silahkan nanti bisa dibantu unmute. Tetapi saya juga ingin mengingatkan rekan-rekan di sini, ini namanya proses belajar. Jadi at the end of the program ada link yang sudah disiapkan oleh Thomas. Silahkan diisi insight, lesson learn yang ada dari sesi kita sore ini. Nanti akan ada 3 yang akan saya seleksi untuk saya ajak ngopi-ngopi somewhere di Jakarta atau di Jogja nanti pas ketemu. Ya, terima kasih. Kita tadi udah dibantu Pak Win untuk menyampaikan beberapa hal yang penting. Ibu Eti juga menyampaikan cross cultural itu menjadi penting. Lantas key kompetensi apa yang kita perlukan? Sorry, aku perlu batuk sebentar ya. Saya nggak ada minuman dan saya nggak boleh minum sore ini. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Masih ada kurang lebih ya 20 menit. Good. Berdasarkan pengalaman saya pastinya dan apa yang saya observasi, exposure yang saya dapatkan selama ini, menjadi global leader itu memerlukan beberapa kompetensi utama. Yang namanya list of kompetensi bisa banyak sekali, tetapi yang esensial menurut saya adalah tadi cross-cultural awareness, paham budaya dari berbagai lintas budaya kultural. Ketika kita bicara communication skill, bukan sekedar bahasanya, tetapi bagaimana kita bisa mendeliver, menerima message secara yang terlihat, terdengar, maupun yang tidak. Jadi kepekaan memahami verbal dan non-verbal language, communication itu menjadi penting. Saya yakin teman-teman dengan background psikologi yang ada sore hari di sini, you are on the right track. Anda cuma perlu memberikan waktu buat diri sendiri untuk lebih peka, sensitif, paham nih. Orang Indonesia menarik nih. Saya pernah diminta oleh project director yang dia orang Amerika tapi base-nya di China untuk memberikan cross-cultural program spesifik untuk tim procurement yang ada di Jakarta dan di Beijing office. Isunya adalah vendor kita di Indonesia, project ada di Indonesia, tapi project leader-nya banyak di Beijing office. Agreement dengan vendor sudah ditandatangani, sudah ada komunikasi. Vendor lokal di Indonesia selalu ramah dan baik hati. Yes, 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 sir. Okay, sir. Agree, sir. No problem, sir. Gitu. Tapi begitu schedule-nya dilihat, kok berantakan, belum dikerjakan. What happened? Kemarin bilang fully agree gitu. Ternyata banyak cultural issue, sehingga kita temukan tim kita yang ada di Beijing office dan Jakarta, kita bikin mereka supaya paham loh. Yes-nya orang Indonesia itu lah yes sir gitu. Bukan berarti langsung committed untuk di-deliver. Perlu paham dulu underline message-nya apa. Ya, ini bagian dari cross-cultural tapi juga in a way communication skill. Leadership menjadi penting karena dengan leadership capability yang kuat, ketika kita melihat isu permasalahan, orang yang leadership-nya kuat itu dia tidak lari. Tapi dia akan mikirin dulu impact-nya apa yang aku bisa lakukan, apa yang aku bisa gerakkan dengan tim yang lebih luas. Itu leadership. Dan kolaborasi karena ini pasti stakeholder-nya beda-beda, timnya tersebar di sana-sini. Bagaimana kita bisa membangun spirit kolaborasi ini, lintas negara, lintas budaya, mungkin juga
diversity-nya dari generasi yang berbeda, ya. Dan as a global leader, mau nggak mau teknologi savvy itu dipaksa untuk bisa dilakukan. Entah itu meeting kita biasa dengan Teams meeting, sore ini kita dengan Zoom, ataupun menggunakan teknologi yang berbeda. Bagaimana kita sebagai seorang global leader bisa mengoptimalkan teknologi? Kita tidak didikte oleh teknologi, tapi bagaimana teknologi bisa membantu tugas-tugas kita. Sehingga at the end of the day, kita bisa menciptakan solusi, memberikan add value. Mindset-nya kita bukan melihat permasalahan ansih sebagai suatu masalah, tetapi ketika ada masalah, bagaimana kita bisa memetakan resources-nya sampai kita bisa come up dengan solusi, dan solusi saja tidak selesai di sana. Apakah solusi ini create add value atau tidak? Kalau sebaliknya ya berarti kita perlu review lagi proses kita memetakan permasalahan. Jadi kalau saya yakin teman-teman dengan latar belakang konsultan atau psikologi punya banyak referensi tentang kompetensi. Nah, saya juga akan men-challenge kita bertukar pikiran, apakah kira-kira ada kompetensi utama yang harus kita miliki ketika kita dalam posisi sebagai seorang global leader. Jadi, Mike bisa dibantu untuk di-unmute. Saya senang akan mendengar perspektif yang baru, atau mungkin teman-teman lain yang belum berkomentar tadi. Silahkan dibantu oleh Mas Thomas. Oke, kompetensi yang perlu dimiliki begitu ya Mas ya. Ya. Oke, mungkin teman-teman mahasiswa saya juga ingin mendengar perspektifnya loh. Ini justru mahasiswa biasanya fresh untuk memahami suatu issues, jadi perspektifnya pasti bagus dan out of the box. Oke. Mungkin kita sambil menunggu sharing dari teman-teman begitu, ini kalau komentar Bu Eti juga sempat menuliskan begitu. Selain cross cultural understanding, EQ juga menjadi penting gitu Mas. Ini Exactly. dari Bu Ya, Eti. bagaimana kita memainkan peran kita sebagai global leader kalau kita nggak bisa mengelola emosi kita dulu ya. Dan memahami tadi pesan-pesan nonverbal itu bagian dari EQ juga. Setuju sekali. Oke, ya mungkin ada juga dari Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa juga boleh di sini kita diskusi bareng begitu ya, supaya semakin seru. Monggo, silahkan. Kira-kira skill apa yang dibutuhkan sebagai seorang global leader? Yes. Izin boleh saya sharing, Pak? Monggo, Silakan Pak. Oke, saya Nani Nugroho nih, kebetulan lagi jalan mudik, tapi saya nggak nyetir. Oke. Oke. Ada yang ingin Pak, disampaikan? saya pengalaman ini ya soal global talent, bukan global leader ya waktu itu ya. Jadi, Ya. waktu usia saya kan karena 40-an ya, 44, 35 itu saya ikut asesmen global talent management gitu. Nah, untungnya saya nggak lulus gitu. Nggak lulus. Untungnya saya nggak lulus gitu ya. Artinya global talent management atau global leader itu sebenarnya waktu itu dites soal GMI, Pak. GMI itu adalah Global Mindset Inventory. Nah, Global Mindset Inventory itu kita diakses Pak oleh konsultan. Bahkan juga ada formulir kuesioner itu dari Inggris gitu. Kita harus isi. Diklarifikasi itu semuanya, banyak banget, mulai budaya, kebiasaan dan sebagainya. Sampai kesimpulannya saya itu nggak siap Pak. Jadi ternyata di global itu mempunyai nilai juga, itu yang saya pahami, menilai juga untuk dia pantas nggak menjadi pemimpin di global. Nah itu adalah nilainya 3,0. Nah waktu itu saya nilainya 2,9 sekian gitu, sehingga nggak masuk. Nah saya pikir artinya apa? Artinya global leader atau global talent itu memiliki parameter ternyata Pak di dalam kesepakatan global. Mohon diklarifikasi, mungkin bisa dibantu Pak, apakah demikian yang Bapak pahami juga gitu. Kebetulan saat itu pada saat saya assessment diminta membuat itu, mengisi itu. Jadi kayak semacam model assessment itu yang dari konsultan, setahu saya dari Inggris ya, yang harus saya isi. Mungkin ada pengalaman juga dari Bapak, makasih. Oke, terima kasih. Ya, menarik sekali ya pengalamannya dan case yang dihadapi waktu itu. Ini untuk memahami pertanyaan tadi adalah apakah ada parameter untuk menentukan bahwa orang ini capable menjadi seorang global leader? Apakah seperti itu? Ya, betul Pak. Kebetulan ya, saat itu ternyata ada kalau di kami waktu itu. Nah, kalau yang di Bapak pahami apakah memang seperti itu juga gitu? Terima kasih. Oke, thank you. Jadi
ketika di posisi leader, pasti secara teknis kita sudah harus fully capable di bidang apapun, di function apapun. Kemudian leader berarti dari sisi kompetensi leadership sudah harus ada bagaimana mengelola resources, mengelola tim, mencapai goal, gitu. Kemudian ketika kita tadi bicara faktor cross-cultural, banyak penelitian global seperti Profesor Hofstede dengan Global Cultural Research-nya, di mana dia memetakan country drivers, apa yang menjadi driver utama di setiap negara itu ada peta besarnya. Kemudian Globe Smart dengan Hyperion, kalau teman-teman masuk ke websitenya itu juga menarik sekali. Dia punya semacam kayak 5 dimensi yang melihat kompetensi atau driver dari setiap negara. Contohnya misalnya, apakah negara ini orang-orangnya lebih independen dan sebaliknya. Apakah di negara ini lebih egaliter ataukah sebaliknya lebih berfokus pada status atau hierarki. Nah, itu ada 5 dimensi yang dilihat. Yang menarik ketika saya mencoba self-assessment di sana, katakanlah setiap negara kayak Indonesia, beberapa negara Asia itu tendensinya di sebelah kanan. Indirect communication, kemudian interdependensi gitu. Tetapi setiap orang punya exposure yang beda-beda. Jadi ketika saya melakukan tes beberapa kali, grafiknya tidak selalu sejalan dengan country norma negara gitu. Karena mungkin faktor pengalaman, exposure, dan sebagainya. Nah, ketika kita ingin menduduki di posisi global leader, pasti parameter yang digunakan adalah global perspective. Artinya apa? Artinya orang itu harus sudah kompeten di bidang teknisnya. Artinya secara leadership dia sudah mature enough untuk menjadi seorang leader. Nah, apalagi kalau di global position, apakah dia punya strong cross-cultural awareness? Sehingga ini akan mempengaruhi evaluasi atau judgmental dari seorang leader ketika menghadapi situasi tertentu. Ya, sehingga di posisi ini dia tidak bisa menilai, mengevaluasi suatu kasus atau suatu masalah dari perspektifnya Indonesia saja, tetapi dia bisa melihat, oh, ini negara ini pasti orangnya agresif nih, sangat direct. Sebelum ke sana pastinya dia memerlukan untuk melakukan review thoroughly, dia perlu membaca situasi dan petanya. Nah, keterampilan ini yang kemudian pastinya akan dijadikan parameter ketika proses evaluasi ataupun assessment itu dilakukan. Dengan cara apa? Banyak alat tes tertulis, tetapi akan lebih komprehensif dengan interview, pengamatan, atau full assessment yang bisa dilakukan gitu ya. Semoga ini bisa membantu mengadres pertanyaan yang tadi disampaikan. Dan saya juga membuka kalau ada perspektif yang lain atau komentar, insight. Oh ya, di forum ini juga hadir dosen-dosen dari Fakultas Psikologi UGM. Saya appreciate kalau ada Pak Mariono ataupun Bu Indra juga bisa memberikan tambahan insight. Silahkan nanti dibantu oleh Mas Thomas, tetapi saya juga open. Ada Mas Novan ya, Mas Novan sudah tunjuk jari. Silahkan Mas Novan, komentar dulu. Makasih Pak Kabul. Sharingnya menarik sekali Pak Kabul. Sharing juga Pak Kabul dari apa yang pernah saya alami begitu ya. Yes. Dari 2 budaya. Ya. Ketika saya magang di satu perusahaan begitu, satu di budaya perusahaan Asia dan satu lagi di perusahaan Amerika, saya merasa bahwa cross culture awareness ini sangat penting begitu. Jadi meskipun di budaya Asia tadi, di perusahaan Asia tadi, banyak orang-orang yang sudah malang melintang di perusahaan global, namun sekali lagi budaya bawaan atau sesuatu yang sudah tertanam itu akan menjadi sangat kental. Sehingga contohnya tadi seperti indirect communication, kemudian menyampaikan kritik di depan itu seperti yang tadi disampaikan Mbak Tonda, itu juga menjadi sangat relevan. Berbeda dengan mereka yang sejak kecil begitu mungkin secara komunikasi sudah terbuka, maka pada saat meeting pun keterbukaan itu juga jadi suatu hal yang biasa. Direct ya Mas ya? Betul, jadi sepakat Pak dengan apa yang disampaikan, relevan sekali, Hofstede juga relevan, artinya menguatkan kembali teori itu Pak, bahwa
cross culture awareness, perbedaan apa tadi ya, faktor nilai negara satu Budaya, negara itu nilai-nilai juga budaya menjadi satu betul. hal yang penting. Itu Pak Kabul sharing dari apa yang pernah Mas saya. Novan, terima kasih sekali. Dan ini nyambung dengan statement atau pernyataan dari Mbak Rizka Kurnia. Untuk kepemimpinan yang berbasis budaya kearifan lokal seperti Astabrata, apakah bisa diterapkan untuk generasi Z? Wah, sayangnya waktu kuliah Astabrata saya nggak masuk nih. Tapi begini, intinya di macam-macam budaya, negara, bahkan di Indonesia pun juga variasinya kan banyak. Intinya adalah respectfully gitu ya. Kalau tadi pembicara sebelumnya Pak Tondang menyampaikan ngwongke, itu juga value yang sama sebetulnya. Bagaimana kita respect terhadap orang lain, terhadap culture yang lain. Nah, cuma kalau digali lagi, respect itu caranya juga beda-beda. Yang menurut kita apa ya, makan sup langsung ditenggak itu sopan di beberapa culture, tapi di Indonesia dianggap nggak sopan, itu juga variasi yang perlu kita pahami gitu ya. The way we respect others itu juga variannya ternyata banyak. Dan intinya kalau pengalaman saya pribadi sih, jangan cepat-cepat bikin judgment, kita harus melihat konteksnya, kita harus lihat siapa yang ada di dalam platform ini, jadi research dulu gitu. Respect dan toleran, yes, betul sekali. Ada komentar tambahan dari Bapak Ibu dosen yang hadir sore ini, Bu Indra, apakah ada di forum ini? Silahkan. Untuk Pak Mariono mungkin belum hadir, kalau Bu Indra sudah hadir, tapi mungkin coba kita sapa terlebih dahulu. Monggo Bu Indra, kalau ada tambahan perspektif, boleh share dengan kita. Mbak Johanna, ini Ibu Johanna ya? Bu Menuk maksudnya. Kabul setiap kali pindah pekerjaan dan naik jabatan, please share with us how you survive in its company. Survive ya, pasti berdoa Bu. Ya, yang penting gini, kalau dari pengalaman saya, being open-minded aja. Karena setiap perusahaan kulturnya juga beda-beda. Perusahaan Jepang, tadi Mas Win juga menyampaikan value-nya berbeda. Tapi at the end kita kan sebetulnya the way we respect others itu kebaca dari apa yang kita sampaikan maupun dari body language kita kan Bu. Jadi paham dulu nih apa isunya, paham dulu kebutuhan dari stakeholder, bos-bosnya concern di apa sih, karyawan kita lagi ada masalah atau concern di mana. Nah, kepekaan membaca itu semua yang membuat kita selalu bisa memberikan add value di setiap organisasi yang ada. Kira-kira begitu deh. Oke, mungkin tadi sempat Bu Indra bersuara, monggo Bu. Monggo Bu Indra. Enggak, Thomas tadi mau memastikan ada pertanyaan dari Bu Johanna, cukup menarik. Mas Kabul, silakan dijawab. Oke. Yang mana nih? Yang itu saya juga ini tertarik dengan mungkin yang ini ya. Yang Bu Johanna di setiap Mas Kabul pekerjaan dan naik jabatan. Oke, yang barusan saya jawab tadi ya, ya itulah mendengarkan, memahami isunya apa, memahami itu bisa dari apa yang kita baca, yang kita dengar, observasi, sensitivitas kita, teman-teman psikologi sangat terasah untuk menjadi lebih sensitif, peka terhadap suatu pesan. Dari situ kita mikirin dulu nih, konteksnya di mana, how can we create add value. Solusi banyak sekali, orang hebat, orang pintar banyak sekali, tapi apakah itu tepat guna? Apakah itu di saat yang tepat? Nah, kepekaan itu yang menjadi kunci utamanya. Begitu. Ya. Tadi soalnya gini Mas Kabul, jadi saya menangkap ada pertanyaan terkait dengan listening ya, kuncinya. Ya. Respect sama listening. Terus lucunya tadi si Thomas ketika Mas Kabul tanya, kan mewakili Gen Z ya, Thomas jawabnya apa? Adaptif gitu dia. Kira-kira ada yang bisa dianalisis nggak Mas dari jawaban yang lintas generasi tadi? Iya loh, saya juga masih struggling untuk memahami Gen Z, tapi mereka hebat sekali membantu menyusun slide ini jadi lebih keren gitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya bagaimana saya dealing dengan different kind of generation di suatu organisasi, terus terang jawaban pribadi saya nggak terlalu bother dengan macam-macam pengkotak-kotaan itu. Karena menurut saya ketika seseorang dari generasi apapun
masuk dalam suatu organisasi, suatu pekerjaan, kita sudah punya value, kita sudah punya peraturan perusahaan, kita ada culture. Intinya mari kita ikutin itu semua. Kita respect, kita belajar being open-minded. Yang generasi lebih senior, bagus juga belajar dari yang lebih junior. Begitu pula sebaliknya. Jadi saya tidak merasa itu menjadi suatu significant barriers as long as the leadernya itu punya kemampuan mengorchestrate all those diversity menjadi suatu benefit dan add value untuk perusahaan. Itu sih. Dan intinya itu tadi, sensitivity, kepekaan. Oke, kita masih punya berapa waktu lagi, Thomas? 5 menit? 4 menit? Mungkin untuk sampai materinya di 16.30 kita masih ada sekitar 10. Oke, Boleh? 15-an menit, Ya. silahkan. Boleh slide yang terakhir juga di-share, Thomas? Ini sebetulnya slide penutup saya nggak bikin banyak-banyak, tetapi dari slide yang ada, kita ingin mengajak dialog diskusi. Yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman yang lain yang sedang belajar tentang global leadership adalah menjadi a greater global leader itu menurut saya perlu untuk memiliki role model dan mentor yang tepat. Sampai saat ini saya masih menjalin hubungan dengan profesor saya, mentor saya, mantan-mantan atasan saya, karena dari sana kita belajar banyak hal. Leadership style mereka berbeda-beda. Dan itu bisa saya terapkan ketika menghadapi situasi yang berbeda juga. Jadi situasional bisa dipakai di sana. Di sisi yang lain, continuous learning and development gitu. Tadi pagi saya sempat diskusi dengan regional boss saya, dia menyampaikan, continuous L&D learning and development ini adalah bagian dari growth mindset. Bagaimana kita selalu, whatever your generation is, adalah bagaimana kita harus selalu menumbuhkan growth mindset. Growth mindset itu adalah bagaimana kita selalu merasa haus untuk terus berkembang, bertumbuh, belajar, meningkatkan skill kita, kapabilitas, upskilling, reskilling, dan itu ciri-ciri orang yang efektif, leader yang efektif, apalagi global ya. Jadi harus terus-menerus belajar dari Gen Z, belajar dari generasi yang lebih wiser, yang lebih senior, itu juga bisa. Kemudian tetap fokus dan clear ya, kita itu apa yang sih kita ingin capai sih, as a personal objective itu apa? Apakah kita mau menjadi seseorang tertentu, apakah ingin menjadi orang yang dikenal, apakah menjadi expertise di bidang tertentu, be clear and focus. Itu yang ingin saya sampaikan sebagai pesan besar dari sesi sore ini. Dan lagi-lagi saya terima kasih untuk semua komentar, input, feedback, dialog kita sore ini. Saya mengundang teman-teman untuk mengisi form yang sudah disediakan di chatbox oleh Thomas. Ya, yang ada di slide ini, lesson learn-nya apa sih, insight apa yang didapatkan dari sesi hari ini. Kalaupun ada ide baru atau thinking out of the box yang belum kita diskusikan, tulis di sana, sehingga ini akan memperkaya diskusi dan pembelajaran kita. Pastinya semuanya hebat, tetapi saya akan memilih 3 terhebat dari tulisan teman-teman. Nanti kita dari 3 itu, kalau memungkinkan kita bisa ngopi-ngopi bareng somewhere di Jakarta atau di Jogja, waktu kita bisa atur, ataupun kalau nggak sempat ketemu ya pasti akan ada sesuatu spesial buat teman-teman. Itu dari saya paparannya, Thomas, ini ajang bebas untuk berkeluh kesah, bertanya, sharing boleh, tapi jaminan dari saya kalau ada pertanyaan belum tentu yang jawab saya. Karena intinya adalah expertise ada di ruangan ini semua nih, Anda semua teman-teman yang ada di sini. Begitu Thomas, saya serahkan kepada moderator. Oke, ya. Terima kasih banyak Mas Kabul untuk materinya begitu ya. Karena kita juga nggak cuma mendengarkan dari sisi Mas Kabul aja, tapi kita semua diajak untuk membagikan apa yang kita miliki juga. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Mas Kabul. Mungkin coba kita... Ya. Boleh dibacakan, nanti kita bantu
provoke others to respond. Oke, mungkin yang pertama dari Slido terlebih dahulu. Untuk dari Slido ini yang dapat vote 2 begitu, Mas. Ada Oke. pertanyaan dari Anonymous. How do we enter global career opportunity? Meanwhile, most of our career is spent in local company. Oke. Satu yang saya ingat kalau ada pertanyaan seperti ini, quote yang saya dapat di Shell waktu saya masih bekerja di sana. Mbak Eti juga mungkin masih ingat, ada poster besar itu. Tulisannya adalah, the wall is in your mind. Tembok itu sebenarnya ada di pikiran kita gitu, ada di pikiran kamu. Artinya apa? Wall itu, tembok itu kan pembatas ya. Yang membatasi pergerakan kita sebenarnya ada di pikiran kita gitu. Jadi whether you are currently working in local company atau belum bekerja, buka dulu itu temboknya, singkirkan bahwa bagaimana caranya, lihatlah website-website perusahaan multinasional. Cari komunitas di mana Anda bisa mendapatkan perspektif global, diskusi dengan expert, diskusi dengan senior, diskusi dari orang yang punya banyak pengalaman. Learning style kita pasti beda-beda ya. Kalau saya lebih suka dialog ngobrol. Beberapa juga lebih comfortable dengan cara membaca textbook. Itu style bisa di mana-mana. Tapi intinya, at the end kita harus selalu ngasah skill kita. Membaca banyak referensi, dialog dengan orang hebat, itu juga proses belajar. Saya dulu awal selesai kuliah, saya kerja juga di BUMN. Dulu namanya PT Askes, atas referensi profesor saya yang ada di sore ini. Senang belajar di sana menjadi fresh graduate. Setelah itu rata-rata pindahnya ke multinasional dan memang itu banyak belajar dari berbagai macam perspektif gitu, kesempatan tersebut. Semoga itu membantu menjawab tadi ya pertanyaannya ya. Oke, ya jadi sebenarnya wall-nya ada di diri kita sendiri begitu ya Mas. Yang itu yang mungkin PR pertama yang paling besar yang perlu untuk kita perbaiki dulu. Saya kan puasa, saya lemes. Waduh, kalau saya dari awal udah mikir gitu, energi level saya akan turun nih dari awal kita diskusi. Oke, wah menarik sekali. Dan ini ada pertanyaan lagi Mas Kabul. Mungkin lebih ke sharing begitu ya. Ada yang menanyakan dari Anonymous juga. Bagaimana cara Mas Kabul meregulasi diri, menjaga netralitas di saat chaos, dan menjaga well-being sebagai seorang global leader, begitu Mas? Waduh, menjaga kewarasan ya, itu PR besar ya. Jadi mungkin sedikit pengalaman, kan di posisi human resources itu kita pasti banyak dealing dengan dinamika ya, perubahan dan sebagainya. Contoh kalau lagi ngerekrut orang tuh kan energi levelnya positif, seneng nih, offering, benefit, orangnya terima, happy gitu. Tapi bagaimana sebaliknya, kita mau men-terminate. Nah, sebelum proses itu dilakukan, saya harus reserve diri saya sendiri dulu. Saya harus ngatur mood saya dulu, energi level saya dulu, saya harus dalam emosi yang positif. Sehingga dari start point yang positif, di Black & Fitch di perusahaan saya ini, menariknya adalah corporate value-nya itu dikemas sehingga itu sangat implementatif buat semua orang. Ketika saya join di Black & Fitch, corporate value biasanya yang menjual, yang membicarakan kan tim HR ya. Tetapi surprisingly, semua engineer, project manager, semua bisa bicara tentang corporate values. Kita namanya Aspire. Dan satu elemen yang saya suka adalah start with positive intention. Mulailah selalu dengan positif. Dan itu membantu kita untuk set the right mood ketika kita dealing dengan berbagai macam issues, urgency, ataupun chaos tadi disampaikan. Moga-moga membantu ya. Itu EQ kan, mengendalikan. Sebelum kita mengendalikan orang, kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri, menjadi orang yang objektif dan bisa berguna gitu. Iya, betul sekali Mas. Oke, wah terima kasih Mas Kabul untuk sharingnya. Nah mungkin dari Bapak Ibu, saudara sekalian yang mungkin ingin diskusi secara langsung, boleh untuk langsung raise hand begitu ya. Sementara kita coba lihat untuk pertanyaan yang ada di kolom chat.
Tadi di atas sempat ada yang menanyakan, coba. Masih ada 3-4 menit, silahkan dioptimalkan. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan dari Saudara Helmi Wahidi begitu. Mungkin tadi di awal begitu ya ketika membahas satu materi. Izin bertanya, Indonesia ini Nusantara yang sangat beragam. Apakah ciri-ciri pokok kepemimpinan ala Indonesia atau Nusantara ini ada begitu? Dan kemudian model kepemimpinan manakah yang paling cocok untuk diterapkan di konteks Indonesia begitu, Mas? Menarik loh. Saya pernah membantu menulis buku dari salah seorang pemimpin BUMN besar di Indonesia. Dia ingin menggali kearifan lokal, kepemimpinan ala Indonesia yang relevan diterapkan di zaman sekarang, kayak gitu. Kayak Tuturi Handayani. Itu sangat relevan gitu. Jadi bagaimana itu bisa sangat relate dengan ketika kita bicara inclusive leadership. Bagaimana kita nguongke orang, bagaimana kita mendengarkan, bagaimana kita merangkul, menginvite, include others untuk bisa menjadi bagian dari tim yang bisa meng-create suatu solusi. Nah, banyak sekali kearifan lokal yang sebetulnya relevan. PR kita adalah bagaimana kadang-kadang itu kita kalah dengan packaging-nya, kemasannya gitu. Sehingga PR besar kita adalah bagaimana kita bisa mengolah kearifan lokal ini menjadi sesuatu yang relate, relevan dengan isu-isu saat ini. Itu sih intinya. Oke, ya. Jadi harus cukup relate begitu ya, atau relevan dengan isu yang ada sekarang begitu ya, Mas ya. Oke, dari supaya relate kita harus paham dulu stakeholder kita siapa. Siapa peserta di sini sore ini? Ada mahasiswa, ada dosen, ada konsultan, ada praktisi HR, ada komunitas yang haus untuk belajar. Nah, dari sini kita bisa membaca kebutuhan mereka seperti itu. Sehingga apa yang kita sampaikan, didiskusikan menjadi lebih nyambung.com. Gitu, Thomas. Oke. Ya, dan berikutnya nih Mas Kabul, ada pertanyaan juga dari Pak Leo Aditya. Ini ada pertanyaan, mohon sharing pengalaman Pak Kabul, bagaimana dealing dengan stigma dan stereotip antar tim terkait perbedaan suku bangsa? Kalau India pasti gini deh. Kalau orang Amerika kayak gini deh, nggak pernah mandi, orang itu terjadi ya, dan aku rasa it's human gitu. Cuma ketika kita di posisi leader, kita harusnya bisa mengadres isu-isu tersebut sehingga tidak menjadi kontraproduktif. Harusnya kita dengerin dulu, baru kita ingatkan kalau udah keluar jalur. Hey, tidak selamanya seperti itu, tergantung individunya. Dan tips yang bagus adalah kita kembalikan lagi ke corporate value. Ya, tiap perusahaan pasti ada values-nya, ada policy-nya. Jadi kembali ke sana. Apa sih objektif kita? Kita mau bergerak kemana? Jadi itu membantu kita untuk get them back to the track. Oke, ya. Nah, sekali lagi, mungkin bagi Bapak Ibu atau saudara sekalian yang mau berdiskusi secara langsung begitu ya, boleh untuk langsung raise hand saja. Dan sementara waktu kita coba sambil melihat di slide ini masih ada beberapa pertanyaan, Mas. Ya. Thomas, untuk pemilihan 3 penulis terbaik, saya usahakan nanti diumumkan di WA Group sometimes malam ini, sehingga saya harapkan komentar tulisan dari teman-teman tentang sesi sore ini, lesson learn apa, bisa dikirimkan paling lambat sebelum buka puasa, sehingga masih fresh nyantol di sini. Spontan aja, nggak perlu terlalu banyak juga nggak apa-apa. Oke, siap. Baru saja saya coba cek tadi untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sudah mengisi ada 12 begitu Mas, dan mungkin akan terus bertambah. Mungkin boleh Bapak Ibu boleh langsung masuk ke link yang coba saya. Ciri-cirinya global leader tuh bisa nangkap isu cepat dan bikin decision cepat. Jadi as soon as possible. Oke. Oke, ya. Dan ini ada pertanyaan lagi Mas Kabul dari saudari Paulina Wijaya. Mungkin Bapak bisa menceritakan apa ada pengalaman bagaimana sentuhan dengan budaya global bisa mengurangi budaya korupsi di Indonesia yang bukan hanya mengkorupsi secara finansial tetapi juga waktu dan lain sebagainya begitu. Terima kasih, Pak. Very interesting point, dan ini relevan dengan isu saat ini. Intinya bukan Western culture ya, tetapi good
governance gitu. Bagaimana budaya ethic and compliance itu bisa membantu kita mengelola culture yang nggak bagus seperti itu. Pastinya harus ada aturan yang jelas. Audit sistem apakah diterapkan dengan sungguh-sungguh di suatu organisasi. Bagaimana kontrol mekanisme yang ada, kayak gitu. Kayak saya setiap tahun tuh at least ada 3 kali audit, repot sih, makan waktu. Tetapi itu membantu kita untuk meminimais risiko. Itu adalah budaya korporasi yang harusnya terus diimplementasikan dengan benar. Intensinya apa? Kalau key stakeholder, top leaders-nya sudah komit dengan hal-hal tersebut, ke bawahnya harusnya lebih mudah dan sistemnya sudah terbentuk. Terima kasih untuk pertanyaannya, itu penting sekali. Oke, iya. Jadi akan kembali lagi ke ini ya Mas, seperti apa di dalam organisasinya juga begitu ya Mas ya? Ya, exactly. Oke, ya. Satu kali lagi kalau boleh, karena saya harus menyiapkan kolak saya untuk buka Oh puasa. ya, oke, boleh. Mungkin sebagai penutup ini Mas, ada sharing juga sifatnya. Mungkin Mas Oke. Kabul boleh sharing terkait tantangan terbesar yang pernah Mas Kabul alami sejauh ini sebagai global leader begitu Mas. Tantangan terbesar ya, gini, yang kepikir saya adalah regulasi labor law di Indonesia itu sangat mensupport employee. Contohnya severance package. Bahkan orang yang melakukan kesalahan pun masih dapat pesangon kalau di Indonesia. Dan komponen dari pesangon itu sedemikian mewah kalau kita bandingkan dengan negara lain. Dan cara-cara di Indonesia jauh lebih manusiawi. Ini konteks Indonesia yang tidak selalu bisa dengan mudah dipahami oleh stakeholder saya yang ada di luar sana. Sehingga di awal saya perlu waktu lebih lama untuk menjelaskan mereka tentang konteks regulasi ini di Indonesia, legal consequences-nya seperti apa, faktor risikonya seperti apa, dan benefit apa yang kita bisa terapkan ketika kita comply. Bagaimana kita bisa membangun kultur yang lebih produktif dan sehat dengan mengikuti aturan main yang ada di sini. Itu biasanya tantangan terbesar di sana. Kemudian ketika waktu saya join di suatu perusahaan multinasional yang memproduksi sigaret dan melakukan proses akuisisi, merger dan akuisisi, ini dinamikanya sangat tinggi. Wah, itu complicated, emotionally sangat menguras tenaga dan emosi. Kalau kita benar-benar miss untuk mengelola faktor-faktor itu sejak dari memetakan stakeholders, membaca pesan dari headquarter dan local leader yang ada, itu kan sangat bertentangan, sehingga kita di posisi di tengah-tengah, bagaimana kita bisa memfasilitasi, bagaimana kita bisa membaca situasi dan mengkomunikasikannya dengan tepat, itu menjadi kuncinya. Sehingga bersama-sama masalah yang ada itu menjadi masalah bersama, come up dengan solusi yang di ownership-nya ada di semua stakeholders gitu. Bagaimana mengelola itu semua, saya rasa itu pengalaman yang tidak terlupakan. Sekarang saya bisa ketawa, tetapi di saat itu situasi yang tidak mudah, sehingga ketika diajak Profesor Johanna untuk bersama-sama nulis buku, itu menjadi kayak curhatan saya untuk menulis di sana. Oke, ya mungkin Bapak Ibu atau yang belum sempat membaca bukunya begitu boleh dibeli di link mana Mas ini? Ada di Gramedia, bukunya Gramedia, covernya kuning, penerbitnya siapa ya, Bu Airlangga ya? Kalau nggak salah ya, itu udah beberapa tahun yang lalu. Oke, ya. Wah, oke, nggak kerasa dan kita sudah sampai di akhir sesi untuk sesi yang keempat ini, di batch yang kedua. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya Thomas dan teman-teman. Sangat. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Kabul untuk sesi materinya dan untuk judul bukunya. Ini psikologi terapan ya Mas ya tadi ya. Betul. Keywordnya adalah Johanna Prawitasari, cari deh buku-bukunya muncul nanti. Johanna Prawitasari. Oke, siap. Dan kita sudah banyak membahas tadi kaitannya dengan global leader, mulai dari skill yang dibutuhkan, apa tantangannya, sampai juga cerita dari Bapak Ibu dan saudara sekalian di dalam tempat masing-masing berkarya dan bekerja begitu. Nah, sebelumnya terima kasih juga untuk Mas Kabul untuk sesi materi yang sangat insightful tentunya begitu ya. Semoga kita juga bisa semakin memetik sesuatu dari sesi ini.